besar layak kami puji. Berbicaralah Tuhan bagi kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Sehat? Ya. Karena kalau Bapak Ibu bilang sehat, berarti kita siap beribadah. Amin. Ya. Haleluya. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Kalau di brosur judul yang saya buat adalah kalau Tuhan bilang cukup, taat saja. Ya. Kira-kira sebelum mulai saya lanjutkan cerita firman Tuhan ini, biasanya dari kalau suami dan istri ya, siapa yang berani bilang cukup dan siapa yang bilang kalau Tuhan mau tambahkan, tambahkan saja terus. Ayo. Colek dulu Bapak Ibunya. Ma, kalau cukup, cukup. Kalau tidak, terada tambahnya lagi. Ya, hari ini kita akan belajar berani taat kalau Tuhan bilang cukup. Nah, renungan firman Tuhan hari ini saya bawakan adalah dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus. Haleluya, sekolah minggu ceria di atas. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nah, karena cuma 10 ayat kita akan baca ya. Kita akan baca sama-sama. Has found? Sudah ketemu? 1, 2, 3. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab
justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin buat firman Tuhan. Nah, ini adalah kisah tentang kredibilitas yang dipertanyakan. Ini adalah kisah Paulus tentang kredibilitas yang dipertanyakan. Mengapa? Karena ternyata banyak orang mempertanyakan dan menyaksikan kerasulan Paulus. Tetapi baru di kitab Korintus Paulus berterus terang. Nah, Bapak Ibu kalau membaca kitab atau surat Korintus pertama dan kedua, jemaat Korintus dikatakan adalah jemaat yang penuh dan berlimpah karunia roh. Kalau kita mau tahu dari seluruh kitab, dari seluruh surat Paulus, jemaat Korintus adalah jemaat Pentakosta asli. Kalau mau kita katakan sekarang. Yang paling Pentakosta, yang paling karismatik itu adalah jemaat Korintus. Mengapa? Kalau Bapak Ibu membaca atau sudah pernah membaca 1 Korintus 12 sampai 14 dan 2 Korintus 13 sampai 16, di sana diceritakan bagaimana kayanya jemaat Korintus dengan rupa-rupa karunia. Tetapi justru di jemaat Korintuslah kerasulan Paulus dipertanyakan. Nah, mari kita lihat. Paulus menjawab dengan elegan orang-orang yang mempertanyakan kerasulannya. Kalau di surat yang pertama, Paulus langsung terus terang, tapi terhadap jemaat. Nanti di 1 Korintus, Bapak Ibu bisa baca, Paulus bilang begini, tentang bahasa roh, aku lebih dari mereka. Tentang nubuatan-nubuatan, aku lebih dari mereka. Ternyata, Paulus lebih kaya tentang karunia roh. Tetapi Paulus bilang begini, tetapi bagiku itu tidak persoalan untuk diungkapkan bagi jemaat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Wih, bagaimana Paulus tidak menganggap penting itu karunia-karunia dalam pertemuan ibadah? Ternyata kekayaan karunia roh dalam jemaat Paulus justru menjadi sebuah pertengkaran. Bagaimana sesama yang punya karunia bertengkar? Kalau begitu itu Roh Kudus dari mana? Itulah yang coba diluruskan oleh Paulus. Bagaimana jemaat Paulus kaya dengan rupa-rupa karunia. Mungkin kalau dikatakan bahasa roh di sana itu bermacam-macam dan berupa. Lalu jemaat yang satu bilang, kau dapat apa? Saya dapat begini. Jemaat yang lain bilang apa? Kau dapat nubuatan apa? Saya nubuatan begini. Jemaat yang lain bilang, kau dapat penglihatan apa? Saya ada penglihatan begini. Sehingga yang diucapkan, yang diberitakan di dalam pertemuan jemaat bukan tentang Kristus, tetapi tentang apa? Karunia. Dalam konteks penginjilan sebenarnya ini salah kaprah. Jemaat lebih mengejar karunia Roh Kudus. Makanya
Paulus marah dalam 1 Korintus 14. Untuk apa bahasa rohmu? Untuk apa nubuatanmu? Untuk apa karunia-karunia penglihatan? Jika itu tidak membangun jemaat. Bayangkan kalau kau berbahasa roh tetapi kau mencela teman jemaat dan mengatakan dia tidak kudus dalam satu pertemuan jemaat, justru yang tidak kudus kau yang berbicara bahasa roh. Itu menurut Paulus. Atau jika ada dari antara kita jemaat bilang begini, saya sering mendapat penglihatan, tetapi apa yang kau ucapkan dari mulut tidak seperti yang kau ceritakan dalam penglihatanmu dan membuat jemaat kacau, berarti itu bukan penglihatan. Ternyata hati-hati mengabarkan apa yang disebut penglihatan, apa yang disebut nubuatan, apa yang disebut Tuhan berbicara. Paulus bilang begini, jika tidak ada di antara jemaat yang lain yang meneguhkan penglihatanmu, kau harus tanya, siapa yang kasih lihat kau mimpi? Jangan-jangan cuma lihat-lihat saja. Nah, apa hubungannya dengan kata cukup dalam renungan kita hari ini? Paulus mencoba menceritakan tentang dirinya dengan begini. Kalau tadi kita baca ayat 1 sampai 10, siapa sih yang diceritakan oleh Paulus dalam ayat 1 sampai 10 itu? Ayo. Dirinya sendiri. Tapi adakah kata aku di dalam tulisan itu? Tidak ada ya? Paulus bilang apa? Seseorang. Seseorang yang diangkat ke surga. Seseorang yang diangkat ke taman Firdaus. Padahal itu adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya? Nanti ini ada hubungannya dengan kata cukup. Apa hubungannya? Terkadang orang yang mendapat penglihatan lebih sering menonjolkan akunya. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu bisa menilai siapa orang yang terlalu sering berbicara dengan kata aku dalam hubungannya tentang Tuhan berbicara. Jika terlalu sering kata aku di sana, tadi malam dalam doa Tuhan membawaku. Berikutnya, dalam satu pergumulan Tuhan membawaku. Dalam satu peristiwa Tuhan memberikan kepadaku. Dan kataku di sana lebih dominan daripada berita firman-nya. Sehingga tidak jarang yang ditonjolkan adalah si penerimanya. Paulus bilang, aku harusnya bisa seperti itu. Paulus bilang, aku adalah orang yang layak untuk berbegah tentang karunia. Aku adalah orang yang layak memberitakan nubuatan-nubuatan. Itu harusnya kata Paulus. Tetapi Paulus dalam surat ini bilang apa? Seseorang. Bayangkan kalau ini tidak menyebutkan nama ya. Jika ada hamba Tuhan yang bilang aku diangkat ke surga tingkat 7, tingkat 5.
Paulus saja berani cuma tingkat 3. Dan itu pun dia bilang seseorang. Maksudnya apa ya? Kadang begini, Paulus hanya ingin memberitakan begini. Jika memang Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan sesuatu, dan itu dipercayakan kepada kita, jangan suujon dulu. Maksudnya apa? Jangan suujon dulu bahwa kita dipakai Tuhan. Kenapa? Supaya ketika berita yang kita sampaikan itu diterima baik oleh orang yang mendengarnya, bukan kita yang dipuji. Itu yang ingin dikatakan oleh Paulus. Untuk itulah Paulus bilang apa? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya dicabut utusan iblis yang menghalangi aku untuk bercerita bahwa aku dipakai Tuhan. Jadi duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah sebuah penanda cukup. Jadi kalau Tuhan ingin memakai lebih, harusnya Paulus bisa dengan merbegah bilang begini, terima kasih Tuhan untuk Engkau telah memakai aku. Tetapi dalam cerita ini seolah-olah Paulus tidak bisa mengungkapkan kemegahannya. Dia dipaksa untuk tidak bisa bermegah. Itulah duri dalam daging. Karena begini, Paulus seolah-olah keluh lidahnya jika ia ingin bermegah. Itu maksudnya. Tetapi kadang-kadang yang kita dengar, orang dengan sangat sombongnya lebih memegahkan dirinya yang menerima firman daripada pesannya sampai kepada jemaat. Paulus sedang mengecoh orang-orang yang menuduh dia tidak apa? Kalau orang sekarang bilang apa? Pendeta yang tidak penuh karunia. Itulah yang sedang disematkan kepada Paulus. Makanya dia menyindir orang-orang yang mempertanyakan kerasulannya. Ternyata dari cerita ini, Paulus bahkan lebih intim dengan Allah daripada rasul-rasul yang lain. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita suka mendengar jangan menilai orang dari cover. Jangan menilai kerohanian orang dari seberapa seringnya dia berbahasa roh. Seberapa seringnya dia bernubuat. Seberapa seringnya dia mengungkapkan satu penglihatan-penglihatan yang dia katakan sebagai suara Tuhan. Tetapi Paulus bilang apa? Kalau nanti dilanjutkan, supaya apa? Orang melihat apa yang kulakukan. Berarti bukan karunianya yang dilihat dari Paulus, tetapi apa yang dia kerjakan. Nah Bapak Ibu juga, jika kita ingin menunjukkan karunia Allah dalam hidup kita, berarti tunjukkan hasilnya. Bukan bahasa rohnya yang kau tampilkan kepada orang, bukan suara Tuhannya yang kau koarkan kepada orang, tetapi pesannya apa? Lalu ketika pesan itu kita sampaikan, apakah kita juga ikut melaksanakan pesan itu? Jangan sampai kita dikatakan omdo. Karena jika Tuhan menyampaikan pesan kepada kita, berarti kita diberi tanggung jawab, bukan sekedar memberitakan, tetapi juga melakukan. Begini Bapak Ibu, kalau kita memang merasa Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, baik itu karunia, bertanggung jawablah.
Nah, lagi, kenapa Paulus bilang, sudah 3 kali aku meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis yang selalu menggocok aku itu supaya diangkat. Tapi jawab Tuhan bilang begini kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi justru dalam kelemahanlah maka kuasaku bekerja. Maksudnya apa ya? Kenapa Paulus sampai meminta 3 kali? Kelemahan dalam kata itu dikatakan itu sebuah penyakit. Kalau padanan kata itu dihubungkan dengan seorang yang penyakit 12 tahun, katanya sama. Kelemahan itu hanya ada 2 kata kelemahan yang dikatakan di dalam Korintus itu, katanya sama dengan kelemahan yang dialami oleh seseorang ibu yang sudah 12 tahun pendarahan. Jadi kata kelemahan sama. Jadi bisa diartikan penyakit. Berarti tapi penyakit di sini adalah penyakit yang sudah sangat lama diderita. Berarti itulah duri dalam daging yang dimiliki oleh Paulus. Berarti kalau si ibu tadi 12 tahun, kalau Paulus berapa tahun? Tadi ada di situ. 14 tahun. Kalau merujuk 14 tahun berarti itu adalah awal Paulus dipanggil. Bukankah ketika Paulus dipanggil, apa yang terjadi dengan dia? Buta seketika, tetapi bukan buta permanen ya, tetapi sengaja dibutakan. Tetapi ternyata ada 2 kata yang merujuk kepada duri itu. Duri itu bisa diartikan pertama penglihatan. Yang kemudian fit. Saya juga bingung kenapa 2 kata ini menjadi padanan kata duri di dalam ayat ini. Ternyata duri itu diartikan 2 makna. Jadi kata asal mula kata ini kalau dipisah dia bisa menjadi 2 arti. Fit dan look. Artinya bisa saja matanya, penglihatannya tidak baik. Sekaligus juga ternyata jalannya juga tidak baik. Ini bisa jadi benar. Kenapa? Karena pada waktu Paulus mendapat penglihatan itu, dia tersungkur jatuh dari kuda. Ya betul? Kenapa? Karena pada waktu itu adalah penumpasan orang-orang percaya. Paulus sedang bergerak mengejar orang-orang percaya. Pada saat mengejar itulah Paulus dipanggil dan dia mendapatkan 1 penglihatan. Tetapi yang pada waktu itu menjadi kesusahan adalah yang ditujukan Alkitab hanya penglihatannya. Sehingga apa? Stefanus pun takut menjamu Paulus. Nanti ini bukan Stefanus yang dilempari batu lalu bangkit lagi ya, bukan. Stefanus yang lain. Seorang imam. Banyak penafsir bilang kemungkinan matanya. Penafsir yang lain juga kemungkinan bilang apa? Dia menjadi seperti apa? Kalau orang ini apa? Mati kaki sebelah. Tapi bukan pengkor, kata orang Medan pengkor. Ya, tetapi Paulus sudah berapa kali bilang, masa untuk hal ini 3 kali aku meminta supaya diangkat. Tetapi Tuhan bilang apa? Cukup. Padahal Paulus bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit separah apapun, tetapi untuk dirinya sendiri, dia sudah meminta 3 kali supaya itu disembuhkan. Tuhan bilang, cukup. Nah, kembali ke kita. Pergumulan apa yang Bapak Ibu sering doakan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mau menjawabnya? Jangan-jangan Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia
karuniaku. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan sedang berkata, cukuplah kasih karuniaku. Kan memahami itu yang susah toh. Maunya kita kan Tuhan ambil, Tuhan cukupkan, Tuhan kasih lepas, Tuhan angkat itu apa yang menjadi deritaku. Kalau Paulus bilang sudah 14 tahun. Kita berapa tahun? Dimulai dari saya tidak tahu apakah Tuhan bilang cukup. Saya sudah menikah tahun ini 2023 berarti 13 tahun. Paulus 14, saya 13. Ibu tadi 12, berurut kami. Apakah kami tidak sering berdoa untuk itu? Jangan tanya. Ya, apalagi kalau ke ibu-ibu, jangan tanya, nanti dia tersinggung. Maksudnya apa? Di tahap ini, kami berdua sepakat berpikir begini, ketika renungan, mempersiapkan renungan ini, bilang, Tuhan, jangan-jangan kita sedang dipaksa Tuhan untuk hal yang lain. Ketika istri bilang begitu, saya bilang, untuk sekejap, saya bilang mungkin. Tetapi untuk beberapa menit kemudian, masa iya sih Tuhan? Tidak bisa kah? Saya tawar lagi nih. Kadang-kadang untuk doa seperti ini, betapa susahnya menerima kata cukup. Susah loh. Kalau bilang Tuhan cukup, padahal saya pengen sekali. Kami pengen sekali, tetapi bilang Tuhan cukup. Itu kalau kita melihat ekspresi seorang anak ketika kita bilang, sudah cukup, padahal dia lagi pengen. Seperti apa ekspresi seorang anak yang berkata, minta lagi tapi orang tua bilang cukup. Kira-kira seperti itulah perasaan saya. Tapi kan tidak mungkin saya ngambek guling-guling. Iya toh, lalu tantrum di depan Tuhan. Tuhan lebih tahu mengatasi orang tantrum. Tetapi mungkin kalau kita mengatasi orang tantrum, panik. Akhirnya kita kasih daripada dia tantrum di situ bikin malu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang, kalau bilang Tuhan cukup, aduh hati ini. Sebesar apa hati kita untuk menerima kata cukup dari Tuhan. Maka lanjutannya adalah taat saja. Ketika Tuhan bilang cukup, berarti Tuhan sudah tahu seberapa porsi yang memang sudah layak kita terima. Berarti taat saja. Karena Tuhan bilang apa? Bisa jadi justru dengan itulah maka engkau bisa dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Nah, ketika sampai kepada pemahaman inilah saya berpikir begini. Terima kasih Tuhan. Bisa jadi engkau memakai saya untuk hal yang lebih besar dari sekedar permintaanku itu. Berat. Berat. Kalau kadang-kadang begini. Lihat orang yang biasanya yang paling suka membuat hati saya ini, setiap kali tahun ajaran baru, saya seorang guru. Kalau seorang ibu dengan lengkap dengan bapak mama mengantarkan anaknya pergi sekolah. Saya seorang guru bahagia menerima mereka menjadi murid saya.
tetapi dalam hati ketika melihat orang tua dengan senang, dia foto sana, foto sini, setiap gerakan dari anaknya dia foto, lalu dia upload. Hari pertama anakku masuk sekolah. Iya toh? Dia tidak tahu setiap hari pertama saya menangis Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Kadang-kadang untuk memahami yang seperti ini, itu adalah suatu pergumulan. Berat menerima kalimat, cukuplah kasih karuniaku. Tetapi untuk mengatakan taat saja, itu pun sebuah pergumulan. Itu bagi saya, tetapi mungkin Bapak Ibu punya pergumulan yang lain. Yang Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, belajar dari Paulus artinya begini. Mari kita berani menerima keadaan kalau Tuhan bilang cukup. Kalau kita ingat kelanjutan dari 2 Korintus ini, justru semenjak saat itu, semenjak Paulus bisa menerima kata cukup dari Tuhan, pelayanan Paulus semakin luar biasa. Bahkan ketika dia kembali ke kumpulan para rasul, justru dikatakan apa? Rasul menghormati Paulus. Nah, mari kita lihat. Dari sejumlah rasul yang menyaksikan kerasulan Paulus, kita bisa melihat bahwa Pauluslah yang berhasil menulis lebih banyak kitab dari apa yang kita baca hari ini. Artinya kelemahan Paulus tadi tidak membuat Paulus juga lemah dalam mengabarkan Injil. Tetapi Paulus bilang begini, Injilnya yang harus muncul, bukan Paulusnya. Pun kita sama, kayak kita berani berkata taat kepada ucapan cukup dari Tuhan, maka pekerjaan kita harus kita lanjutkan untuk menceritakan tentang Tuhan, bukan menceritakan tentang aku. Maka ceritakanlah Tuhan dan ceritakanlah siapa Dia. Sehingga kesaksian kita itu bukan sekedar menunjukkan betapa Tuhan memakai kita, bukan. Tetapi kesaksian hidup kita bersama Tuhan ingin menunjukkan betapa Tuhan mempercayakan sesuatu untuk aku berbagi kepada sesamaku. Tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang apa? Tentang sukacita. Tentang apa? Semua buah-buah roh yang sudah kita miliki dan kita bisa hasilkan dan dinikmati oleh sesamaku. Kalau kemarin kita ganti istilah ya apa? Teman seimanku. Bukan sekedar teman segerejaku, tetapi teman seimanku. Karena kalau berbicara teman seiman dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, jika imannya adalah kepada Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu adalah teman seimanku. Kalau cuma teman segereja, berantem kita. Bukankah begitu akhir-akhir ini? Ya, kalau cuma hanya sekedar mempertahankan teman segereja, tidak ada yang cocok. Di Indonesia saja ada 400 sinode. Berarti 400 jenis gereja. Dari 400 ini dibagi 3 kelompok. Ada kelompok Injili, ada kelompok karismatik, ada kelompok Pentakosta asli. Tidak cocok ini. Karena hanya sekedar
teman segereja. Tetapi kalau apa yang kita punya, kita ceritakan kepada orang tentang Kristus, baik penglihatan, baik suara Tuhan, baik nubuatan, baik itu berita yang disampaikan kepadamu secara rahasia dalam bahasa roh itu, sampaikanlah bahwa itu adalah pesan Tuhan, bukan pesanmu. Karena kadang-kadang agak susah merefleksikan sesuatu pesan itu adalah pesan Tuhan atau pesan hantu. Kenapa saya katakan pesan hantu? Karena ini, keinginan daging untuk menceritakan diri yang sedang dipakai Tuhan, itu adalah pesan hantu. Jadi Paulus memberi teladan bagi kita untuk berhati-hati ketika kita memang merasa dipakai Tuhan untuk mengecap karunia-karunia tertentu. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk pelayanan pekabaran Injil. Gunakan untuk memperdengarkan Dia, bukan memperdengarkanmu. Sehingga setiap kali tulisan-tulisan kita, dalam satu mimpi Tuhan membawaku, omong kosong. Bisa jadi itu terlihat rohani. Tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan ketika memang kalau Tuhan menyampaikan sesuatu bagi kita. Belajar dari Paulus ini, kita sedang disindir begini. Dia tidak mengungkapkan dirinya, padahal itu dirinya. Dia tidak bermegah atas apa yang sedang Tuhan tunjukkan baginya, padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mau di sini dibawa Tuhan langsung dalam satu penglihatan, dibawa ke Firdaus? Bisa melihat surga dalam penglihatan. Sukacita toh? Dalam Alkitab yang berani menceritakan itu hanya Yohanes dan Paulus. Yohanes makanya ada kitab Wahyu. Dan Paulus dia pakai sindiran, padahal betapa banyak yang dia lihat. Betapa banyak nubuatan yang dipercayakan, tetapi Paulus menerjemahkan semua penglihatan dan nubuatan itu dalam berita Injil. Bukan berita suara Tuhan, tetapi berita Injil. Tuhan berbicara kepadaku, lakukan ini. Tidak pernah perkataan Paulus dalam penginjilannya seperti itu. Tetapi Paulus sering berbicara begini, ketika Tuhan mempercayakanku. Nah, artinya semua kita ini sedang dipercayakan sesuatu. Kalau kita dipercayakan sesuatu, mau berhasil atau gagal, tidak ada masalah buat kita yang sedang dipercaya. Karena yang bertanggung jawab siapa? Yang mempercayakan. Kalau kita rasa kurang, yang mempercayakan bilang, pakai itu saja, cukup. Kan biasa begitu. Ini yang biasa mandor atau bos yang punya usaha, kalau anak buah agak rewel, meminta ini dan itu untuk fasilitas, biasanya jawabnya apa? Pakai dulu itu, belum kerja mau. Cukupkan dulu. Kadang-kadang lebih ini, sindirannya lebih keras. Saya mau dengan apa yang ada, untung besar. Itu apa? Mencukupkan apa yang ada. Tapi kata cukup di sini ketika Tuhan bilang kepada Paulus, bukan masalah apa yang Tuhan percayakan, tetapi justru
Apa yang kita alami, yang kita rasa sebagai pengganjal, penghalang, yang kita rasa sangat besar, kalau Tuhan bilang cukup, berarti masalah itu tidak menjadi masalah. Jangan buat lagi itu jadi masalah. Itu masalahnya. Supaya jangan jadi masalah. Karena terkadang kita mempermasalahkan apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita tidak bisa bergerak bebas untuk menceritakan tentang Tuhan. Seringkali kita terkunci hanya karena masalah yang kita hadapi. Tuhan, kalau begini terus malas Tuhan, kalau begini terus bagaimana nanti? Tidak bisakah? Kan itu sering yang menjadi doa kita toh. Tuhan, saya mau kayak mereka. Siapa yang mau kayak mereka? Mereka yang mana? Yang menjadi sering apa? Yang sering menjadi perbandinganmu. Kan yang mereka ini setiap kita berbeda toh. Karena itu menjadi sering perbandinganmu. Tuhan, saya mau kayak mereka. Kalau saya tidak mau kayak mereka, nanti sama semua kita. Ya toh? Maksudnya apa? Kalau memang kita merasa ada sesuatu beban berat dan sudah beberapa kali, dan bukan beberapa kali lagi, sudah sering kita minta untuk Tuhan tuntaskan itu. Kalau Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, berarti Tuhan mau itu tetap ada. Kalaupun itu tetap ada, Tuhan sudah tahu pasti kita bisa melewatinya. Lalu kalau kita sudah bisa menyadari bahwa Tuhan mampu mengangkat itu, walaupun Tuhan tidak angkat, berarti ada pekerjaan lain, pelayanan lain yang harus kita teruskan tanpa terus mengingat-ingat masalah yang sudah sering membuat kita bermasalah. Lupakan masalahmu yang membuat engkau bermasalah, supaya pekerjaan Tuhan terus bekerja dalam hidupmu. Cukup. Berarti sudah tidak bisa dibantah lagi. Itu artinya toh. Berarti ketika kita merasa sesuatu itu memang Tuhan terus taruhkan kepada kita, ya tidak usah berbanding lagi kepada Tuhan. Capek. Karena kita akan terus bergumul dengan itu, padahal Tuhan bilang cukup. Sehingga energimu habis hanya untuk masalah itu. Tetapi hari ini kita belajar. Pahamilah sesuatu, kalau Tuhan bilang cukup, pada saat kita sudah bisa memahaminya, berarti taat saja. Justru pada saat kita taat saja, Tuhan akan membuka hal-hal yang lebih besar daripada sekedar masalah yang kita hadapi. Tuhan mau bilang begini, kadang-kadang kalau kita ibaratkan seperti orang tua, ini anak rewel sekali, itu saja mau. Padahal gampang. Kalau dia abaikan itu masalahnya, dia bisa mengerjakan lebih besar, lebih banyak. Itu biasa apa? Perhatian atau tanggapan orang tua terhadap anak-anak. Kadang-kadang Tuhan pun seperti itu melihat permasalahan kita. Aduh nak, jangan bergumul terus di situ. Kadang-kadang kalau suara langsung Tuhan mau bilang, capek saya dengar kau masalahmu itu saja. Kalau orang kalau gaya Medan Tuhan bilang gini, itu terus yang kau minta. Kau tidak capek kah? Saya saja capek dengar kau minta itu. Ya, tapi Tuhan tidak seperti itu ya.
Dalam satu cerita lucu, kadang-kadang Tuhan menggambarkan begini. Ketika melihat seseorang datang berdoa dan doanya itu saja, dan dia selalu meminta, Tuhan bilang, aduh si gembel datang lagi. Kenapa si gembel? Karena gembel lah yang selalu meminta-minta. Gembel tidak pernah merasa cukup. Bahkan kalau bisa, kalau dia dapat sekali, dia datang terus dan dia bawa teman-teman, dia bawa teman-temannya. Itu adalah gembel. Tapi anak Tuhan bukan jangan minta terus. Yang mau kerja di sini bukan pekerjaan maksudnya yang kita itu ya. Kerjanya apa? Layani Tuhan. Kurang jelas apa Tuhan bilang begini. Kalau kita rajin melayani, tidak mungkin Tuhan tidak cukupkan. Kurang jelas apa Mazmur 23? Ya toh? Daud sudah mempraktekannya. Pun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang penting jangan seperti gembel. Dan bawa teman lain untuk minta-minta menjadi gembel baru kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita pahami dari cerita Paulus hari ini? Cuman 2. Kalau Tuhan bilang cukup, taat saja. Dan yang kedua, kalau memang kita sudah bisa memahami Tuhan bilang cukup, percaya saja. Tuhan akan memberikan yang lebih besar sebagai tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman hari ini. Kami bisa belajar dari Paulus. Bagaimana seorang Paulus adalah rasul yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah menceritakan keluar biasaannya Paulus. Tetapi Paulus lebih sering menceritakan keluar biasaannya Tuhan dalam hidupnya. Dan kami mau juga Tuhan, kami mau bercerita hal-hal yang luar biasa. Bukan tentang kami, tetapi tentang Tuhan. Sehingga kami lebih sering mengatakan, Tuhan mempercayakanku. Sehingga apa yang Tuhan percayakan bagi kami adalah alat untuk memberitakan apa yang Tuhan mau kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Teruslah berkarya, teruslah mempercayakan hidup kami. Dan kami juga mau bertanggung jawab ketika Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kami. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.